Lena sedang berdandan. Ia ingin tampil secantik mungkin. Malam ini adalah gilirannya. Bramantia sudah berjanji akan mengajaknya makan malam. Lena penasaran, kemana Bramantia akan mengajaknya. Ia sudah memberi kode bahwa ia ingin suasana malam yang romantis. Semoga Bramantia memilihkan tempat yang tepat. Ia juga sekalian ingin mengetes sejauh mana Bramantia sudah terpikat oleh pesona seorang Lena. Fadil, putra semata wayangnya yang masih balita, menghampirinya. Fadil tampak tidak suka melihat Lena sudah rapi dan siap pergi. Mama mau kemana? Mau pergi sama ayah Bram. Lena menjawab tak acuh sambil merapikan alisnya yang dirasa masih belum melengkung indah. Ikut, rengek Fadil. Lena menghela napas. Jangan sampai rengekan Fadil membuat moodnya berantakan untuk acara malam ini. Lena pun berteriak, iya. Tak menunggu lama, iya, Art yang ia tugasi untuk menjaga Fadil, muncul di hadapannya. Iya, Bu. Lena malah membelalak. Kamu, berapa kali harus saya bilangin, sih? Kalau ada bapak, panggil saya ibu, tapi kalau nggak ada bapak, panggil saya nyonya. Ia menunduk takut. Iya, nya. Ada apa? Ini, ajak Fadil main. Saya abis ini harus pergi. Harus siap-siap. Fadil langsung menangis. Nggak mau. Fadil mau sama mama. Mau sama ayah. Ia segera membujuk sambil menggendong tubuh meronta Fadil, membawanya keluar kamar. Fadil, main sama Mbak aja, ya. Mbak punya coklat, ada banyak itu di dapur. Tapi Fadil tetap meronta dan merengek. Terdengar oleh Lena dari dalam kamar walaupun pintu sudah ditutup oleh Iyah dengan susah payah. Lena menutup telinga dengan kedua tangan. Tampak sangat kesal. Lalu saat yakin suara Fadil semakin sayup dan menghilang, Lena mulai melepaskan tangan dari telinga dan menatap cermin dengan masih kesal. Fadil, ngerti nggak sih kamu? Mama lakukan ini untuk masa depan kamu. Papa kamu nggak meninggalkan cukup harta untuk masa depan kamu. Mama harus pastikan ayah Bram akan sudi memberi kamu bagian yang sama dengan anak kandungnya. Jadi jangan kira mama lakukan ini semua demi mama seorang. Ini demi kamu. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Bramantia masuk. Lena terkejut dan menoleh. Wajah kesalnya segera berubah menjadi wajah manis. Semanis madu, katanya. Tapi memang ia adalah madu dari istri pertama suami tampan kaya raya yang sedang berdiri di hadapannya. Mas Bram sudah pulang. Lena melirik jam di dinding kamar mereka. Biasanya setengah jam lagi baru datang. Fadil kenapa nangis? Bramantia bertanya dengan nada datar sambil duduk lalu membuka sepatunya. Lena, dengan gaya bak seorang wanita solehah yang menurut kepada suami, segera berlutut di hadapan Bramantia mengambil sepatu Bramantia, menata di lantai, lalu membukakan kaos kaki Bramantia. Biasa, minta coklat, tapi nggak aku kasih. Mas lihat sendiri, sudah gemuk banget dia. Kata dokternya, dia harus diet kalau mau disunat. Sambil berkata begitu, walau dengan nada selembut dan setenang mungkin, sebenarnya dalam hati Lena, ia mulai khawatir. Kenapa Bramantia justru membuka sepatunya? Bukankah mereka akan pergi makan malam bersama? Ya tapi kamu kan bisa membujuk Fadil dengan baik-baik, alihkan perhatiannya. Kok dia malah dipegang si Iyah? Nggak bisa Iyah membubuk Fadil kayaknya. Bramantia protes sambil mengambil kain sarung dari lemari. Lena semakin khawatir. Bramantia kadang suka mengenakan kain sarung di rumah. Hei, suami tampanku, kita mau pergi makan malam. Kamu nggak lihat aku sudah dandan? Lena mengerang dalam hati. Iya,
Maaf, Mas. Soalnya aku kan sedang siap-siap. Memangnya kamu mau kemana? Bramantia menatap Lena heran. Tuh, kan. Benar, kan. Lupa dia. Mas, kamu kan sudah janji, kita akan makan malam bareng. Bramantia terdiam, baru teringat. Duh, sorry. Aku tadi seharian sibuk mempersiapkan cabang baru. Aku lupa, Lena. Kita makan di rumah aja, ya. Aku capek. Bahu Lena merosot. Tapi, Mas, aku sudah dandan, loh, ini. Kini bahu Bramantia yang merosot. Sungguh, ia lelah. Lena selalu begitu, selalu memaksakan kehendak. Berbeda dengan Najla, Bramantia benar-benar lupa pernah menyanggupi mengajak Lena makan malam. Ia pikir, ia akan membawa Najla makan malam lebih dulu, baru kemudian Lena. Ia selalu berusaha adil dan menurutnya, Najla harus selalu didahulukan karena ia memang yang pertama menempati hati Bramantia. Bukan hanya yang pertama, Najla adalah satu-satunya yang menempati hati Bramantia. Lena tak pernah bisa menyusup masuk ke hatinya. Sebesar dan sekuat apapun keinginan dan usaha Lena, yang dapat wanita itu sentuh hanyalah tubuh Bramantia, bukan hati Bramantia. Itu pun Bramantia sekadar melakukan kewajibannya sebagai suami agar kelak tak dipertanyakan di hari penghisaban. Mas, rengek Lena lagi. Bramantia akhirnya meletakkan kembali kain sarung itu di lemari. Kamu mau kemana memangnya? Lena tersenyum lebar. Surprise me, Mas. Rasa lelah dan mood yang terlanjur berantakan membuat Bramantia tak ada hasrat untuk memberi kejutan untuk istri keduanya ini. Kejutan untuk kamu adalah kamu boleh memilih resto termahal yang kamu tahu. Lena tersenyum senang, menganga, membelalak. Resto termahal. Bramantia mengangguk, tersenyum setengah hati, karena dalam hatinya ia merutuk, membodoh-bodohi, memaki dirinya sendiri, mengapa menikahi wanita super matre satu ini. Saat Bramantia memberi syarat agar mereka mengajak Fadil, Lena menolak. Bramantia hanya bisa menggeleng-geleng tak habis pikir. Bagaimana seorang ibu bisa mengabaikan anaknya demi kebahagiaannya sendiri. Terlebih, saat mereka berangkat, Fadil mengamuk hebat. Ia kewalahan. Untung saja ada satpam kompleks yang membantu menenangkan anak yatim yang masih kecil itu. Bramantia menyayangi Fadil meskipun bukan anaknya sendiri. Karena Fadil sebenarnya anak yang sopan, cerdas, baik hati. Entah bagaimana anak sekualitas itu lahir dari rahim seorang Lena. Lena yang mendapati Bramantia diam saja sepanjang perjalanan juga merutuk dalam hati. Sepertinya amukan Fadil semakin membuat mood Bramantia berantakan. Tapi ia benar-benar perlu berdua saja dengan Bramantia malam ini. Demi masa depan Fadil juga. Lena akan mengajukan sebidang tanah tak jauh dari rumah mereka untuk dibeli dengan nama dirinya, dan dengan perjanjian kelak akan diberikan untuk Fadil jika usia Fadil sudah memasuki 18 tahun. Lena akan menggunakan semua pesona dirinya hingga Bramantia menyetujui idenya itu. Dan ia yakin Bramantia akan setuju. Saat makan malam berlangsung, Bramantia tampak tak bersemangat. Lena sebaliknya, ia tampil sangat ceria. Bramantia menanggapi celoteh Lena sekenanya saja. Kalaupun ia ingin makan malam romantis, bukan dengan Lena, melainkan dengan Najla. Andai Fadil tidak terlanjur lengket dengannya, mungkin Bramantia sudah mengajukan perpisahan beberapa waktu silam. Fadil, balita yang dulu Najla pikir diurus dengan baik oleh Lena padahal ternyata sebaliknya, sangat menyayangi Bramantia. Ia benar-benar membutuhkan figur ayah. Bramantia tak sampai hati jika harus meninggalkan Fadil. Karena Bramantia tahu betul,
Lena tidak terlalu memedulikan anak kandungnya itu. Lena tidak mengurus Fadil seperti Najla mengurus kedua anaknya, Nabil dan Ica. Dan absurdnya, alasan Najla menyuruh Bramantia menikah lagi dengan Lena adalah agar nanti jika Najla diambil lebih dulu oleh sang pemilik kehidupan, Lena akan mengurus Nabil dan Ica. Bramantia mendengus kesal, yang ada Lena hanya akan menjadi ibu tiri yang kejam seperti dalam drama. "Mas," panggil Lena lembut. Bramantia teralih pikirannya. "Ya, ada yang ingin aku bicarakan. Tentang Fadil." Lena tahu betul, Fadil adalah kelemahan Bramantia. Selama ini, apapun permintaan Fadil, Bramantia akan menuruti. Berbagai jenis gadget dan mainan, Fadil punya. Tentu Bramantia selalu memastikan, Nabil dan Ica juga memiliki hal yang sama. Adil itu penting baginya. Karenanya, saat Lena mengajukan ide tentang tanah itu, Bramantia terkejut bukan main. Bukan lagi gadget dan mainan, tapi sebidang tanah. Meskipun diucapkan dengan nada yang sangat lembut menggoda, tak urung, Bramantia menanggapinya dengan emosi. "Kamu nggak salah, Lena. Maaf, Mas, kalau aku lancang, tapi ini sekadar usul, sekaligus investasi." "Investasi atas nama kamu untuk nantinya diberikan ke Fadil saat ia usia 18 tahun. Lena mengangguk dengan gerakan yang dimanja-manjakan. Bramantia menggeleng. "Mau semanja apapun gerakanmu, aku tak akan terpengaruh," omel Bramantia dalam hati. "Sorry, aku nggak bisa kasih itu. Tapi, Mas, ini buat masa depan Fadil. Mas dan Kak Najla kan pasti sudah merencanakan masa depan Nabil dan Ica." "Ya, kan?" Bramantia menggeleng. "Belum. Aku dan Najla hanya menyiapkan tabungan yang sama dengan yang kita siapkan untuk Fadil. Selebihnya mengenai masa depan mereka, aku serahkan kepada Allah sebaik-baik penjaga. Dan tolong, jangan kamu bahas lagi hal ini kalau kamu nggak mau aku berpikir kamu sedang berusaha mengeruk hartaku." Lena membelalak. "Astagfirullahaladzim. Enggaklah, Mas, masa Mas berpikir begitu? Justru itu, jangan sampai aku berpikir begitu tentang kamu." Lena terkesiap. "Sial, kenapa bisa jadi begini?" Lena merutuki kebodohannya, juga kebodohan Iyah yang tidak becus menjaga Fadil sehingga mengamuk begitu di saat yang tidak tepat dan menghancurkan mood Bramantia. Sungguh Lena tak mengangka Bramantia akan menolak mentah-mentah permintaannya. Tapi kemudian, Lena teringat ucapan Andi tentang pegawai baru di apotek cabang tempat Andi bekerja. Jangan-jangan Bramantia sudah kepincut karyawan baru itu sehingga ia tak lagi mempan dirayu. Mungkin saja, kan, Bramantia berniat menambah istri lagi. Toh terhadap Najla yang katanya sangat Bramantia cintai saja, Bramantia bisa berpaling kepada seorang Lena. Lena tampak gelisah. Ia harus mencari tahu tentang perempuan itu. "Siapa namanya?" kata Andi waktu itu. "Rahma." Rahma baru saja selesai membereskan apotek sebelum pulang. Ia sendiri. Andi dan Bu Yana sudah pulang lebih dulu. Ia memeriksa pesan-pesan di ponselnya. Tak ada kabar dari Teguh hari ini, itu berarti sudah 3 hari tidak ada komunikasi di antara mereka. Biasanya tak pernah selama itu. Tapi kali ini Rahma sedang tak ingin lebih dulu menyapa. Meskipun rindu, meskipun penasaran, ia menahan diri. Mungkin seperti Bahrun, ayahnya, Rahma ingin mengetes sejauh mana Teguh memprioritaskan dirinya. 3 hari ini, Rahma semakin tak yakin ia berada dalam daftar prioritas kehidupan Teguh. Rahma mengunci rolling door apotek, lalu berbalik dan Rahma sangat terkejut.
Ternyata Teguh sudah berada di depan sana dengan motornya. Tadi saat ia keluar, ia tak melihat ada siapapun di depan apotek. Teguh tersenyum. Rahma pun terbawa, ikut menyunggingkan bibir. "Ayo, aku antar pulang." Teguh menepuk joker motornya. Tapi bersamaan dengan itu, Bahrun tiba di sana. Rahma tersadar. Ia sudah menerima tawaran ayahnya untuk menjemput pulang. Padahal biasanya Rahma pulang naik angkot. Ayah." Teguh dengan sopan turun dari motor dan salim ke Bahrun. "Kamu ngapain kesini, Guh?" tanya ayah dengan tatapan curiga, karena memang ayah tak terlalu suka jika Rahma pergi berduaan saja dengan Teguh. "Ini, ayah, tadi Teguh pas lewat sini, ternyata Rahma lagi pas keluar." "Sudah mau pulang?" "Iya." Teguh tampak kikuk, tapi berusaha tersenyum lebar. Rahma menahan tawa. Entah kenapa, tiap kali mereka hampir pergi berduaan, selalu saja terjadi sesuatu yang menghalangi. Itulah salah satu sebab mengapa walau sudah 10 tahun bersama, mereka tak pernah berduaan. "Iya, Kak, sudah jam 9 malam." Rahma menjawab sambil melangkah menuju motor Bahrun. "Mau mampir ke rumah, Bu?" tanya Bahrun. Teguh menggeleng. "Enggak, ayah, makasih, sudah malam. Kapan-kapan saja nanti saya main ke rumah." "Ya sudah, saya bawa Rahma pulang dulu. Kamu hati-hati." "Baik, ayah. Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." Bahrun dan Rahma menjawab bersamaan. Setelah yakin Rahma sudah duduk manis di jok belakang, Bahrun melajukan motornya. Teguh menatap mereka menjauh dari pandangannya. Padahal ia berharap, ia bisa mengantar Rahma pulang dan paling tidak selama perjalanan, mereka bisa berbincang. Ia perlu membahas sesuatu dengan Rahma. Karena ia merasa hubungan mereka semakin renggang dan renggang saja. Teguh tak ingin pisah dari Rahma. Tapi ia tak bisa membohongi hati kecilnya. Entah mengapa, ia merasa bisa-bisa ia akan segera kehilangan Rahma, perempuan yang sangat ia sayangi. Teguh menghela napas, lalu memutarbalikkan motornya ke arah rumahnya, lalu melaju pergi membelah kegelapan malam dengan lampu motornya. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Teguh baru saja selesai mengerjakan tugas kuliahnya. Lelah, tapi ia ingin cepat menyelesaikan S1-nya. Ia ingin cepat mempersembahkan gelar itu kepada ibunya dan ia pun ingin segera memenuhi janjinya untuk menikah dengan Rahma. Teguh mematikan dan menutup laptopnya. Ia meraih ponsel yang tergeletak di sebelah laptop, lalu merebahkan diri di tempat tidur. Ia membuka aplikasi chat, ingin mengirimkan pesan untuk Rahma. Mungkin Rahma sudah tidur, tapi tak apa, pesannya pasti akan dibuka Rahma saat tahajud nanti. "Hai, sudah tidur?" "Ya." "Semoga lelap tidurmu." "Tidurku pasti akan lelap karena tadi sudah melihat wajahmu." Lalu Teguh tersenyum dan meletakkan ponsel di sebelah bantal. Ia bersiap memejamkan mata. Tapi baru sedetik matanya menutup, ada pesan masuk. Teguh segera membuka kembali kedua matanya dengan penuh harap dan bergegas meraih ponsel. Dan benar saja, senyum terkembang di bibir Teguh, ada balasan dari Rahma. "Hai, aku belum tidur, Kak." Teguh segera membalas. "Teguh, kok belum tidur?" "Rahma, nggak bisa tidur." Teguh, "Sama, aku kangen." Rahma, "Sama." Teguh, "Bisa telepon." Rahma, "Nggak bisa. Takut ayah dan mama terbangun nanti." Teguh, "Oh, ya sudah. Di apotek bisa aku telepon, nggak?" Rahma, "Nggak yakin, Kak. Aku sibuk banget. Maklum, apotek besar. Tapi nanti kalau ada waktu senggang, aku kabarin ya." Teguh, "Oke, ya udah kamu bobo." "Iya."
Rahma, Kak Teguh juga. Met Bobo. Teguh, Met Bobo juga, sayang. Teguh melihat Rahma telah membaca, tapi tak lagi membalas, tak lagi online. Gadis kesayangannya pasti sedang tersenyum di sana. Rahma tak pernah membalas ucapan sayang, malu katanya. Tapi rasa malu kekasihnya itulah yang membuat Teguh semakin sayang. Ia yakin, Rahma takkan mungkin bisa bergenit-genit dengan siapapun. Bahkan dengan dirinya saja, Rahma sangat malu. Walau begitu, beberapa waktu belakangan, jarak di antara mereka membuat Teguh merasa seperti orang parno. Mereka tak lagi membahas tentang harapan mereka untuk menikah. Seakan pernikahan kini menjadi hal tabu untuk mereka angkat. Tuntutan ayah Rahma dan keinginan ibu Teguh begitu bertolak belakang. Andai Teguh tidak cukup lama mengenal ayah Rahma, ia pasti sudah mengira Rahma akan dijodohkan dengan pria lain. Tapi Teguh tahu betul, ayah Rahma bukan hanya lelaki yang memegang prinsip, tapi juga sangat menyayangi Rahma. Ia pasti menginginkan apa yang Rahma inginkan dan Teguh cukup optimis, yang Rahma inginkan adalah dirinya. Hanya saja, perasaannya kian hari kian tak tenang. Ia takut kehilangan Rahma. Hari-hari Rahma di apotek semakin menyibukkan. Bahkan istirahat pun ia hanya sempat makan sebentar, sholat tanpa doa panjang. Sehingga, jangankan melakukan sambungan telepon dengan Teguh, mengirimkan pesan saja kadang tak sempat. Lo ngerti nggak sih, banyak pelanggan, mana banyak juga yang telepon. Jangan kelamaan dong makannya. Gue kan juga harus bantu Bu Yana di belakang. Yang efektif dong, istirahatnya. Rahma hanya bisa mengangguk dan meminta maaf jika Andi sudah mengomel panjang lebar begitu. Bu Yana yang sakitan tak bisa membela Rahma, hanya sesekali mengingatkan Andi. Udah, Andi, saya bisa kok handle sendiri di belakang. Rahma kan juga perlu makan, harus sholat. Tapi kemudian, Andi lebih panjang lagi balasannya. Mengoceh tentang job deskku, tanggung jawab, kerja sama, dan banyak lagi, yang lebih sering tak kudengarkan karena kubiarkan saja suaranya masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tanpa kubiarkan otak ini mencerna. Kata Bu Yana. Andi sebenarnya kesal dengan Bu Yana, karena jika Bu Yana jadi mengundurkan diri, maka dialah yang akan diangkat menjadi kepala apotek ini. Tapi Bu Yana masih terus bekerja, sehingga jabatan itu batal diserahkan kepadanya. Dan sepertinya ia melampiaskannya kepada Rahma. Dengan heran, Rahma bertanya, mengapa Bu Yana tak menegurnya? Karena Rahma juga merasa ada sikap Andi yang agak kurang ajar kepada Bu Yana. Bu Yana tersenyum pedih, dia sahabat istri Pak Bram. Pegawai yang kamu gantikan, Tia, pernah sedikit melawan Andi, entah bagaimana, dengan pengaruhnya, Tia dipecat. Rahma terkesiap, menyadari pengaruh Andi besar juga di apotek itu. Rahma semakin yakin, ia harus berhati-hati kepada Andi. Rahma kembali ke konter, merapikan beberapa obat dan alat kesehatan. Sepertinya tadi ada pelanggan yang menanyakan tentang termometer, karena semua jenis termometer tersedia di sana tersebar di meja konter dan tak dirapikan kembali ke tempatnya. Tak apa, pikir Rahma, sudah biasa. Posisi obat-obatan juga tak tertata rapi di lemari display. Seakan Andi sengaja melakukannya. Tapi Rahma mengingatkan diri agar tidak suuzon. Ketika itu terdengar suara telepon. Sambil merapikan lemari display, Rahma menjawab telepon. Ya halo, selamat siang. Ternyata di ujung sana, terdengar suara seorang ibu tua pelanggan apotek. Ia ingin membeli strip glukosa untuk glukometer, alat tes gula darah miliknya. Ada, Bu, stripnya.
Ibu punya yang merek dan tipe apa? Si ibu kesulitan karena ia tak paham karena memang ada beberapa jenis. Biasanya yang membelikan adalah anaknya. Rahma memandu dengan sabar agar si ibu melihat ke dus glukometernya. Pada saat yang sama, Bramantia membuka pintu dan masuk ke apotek. Rahma sedang fokus menjawab telepon sambil membelakangi pintu karena ia harus menghadap ke lemari display tempat berbagai alat tes gula darah berada, sehingga ia tak menyadari kedatangan Bramantia. Bramantia memerhatikan Rahma yang dengan sabar memandu si ibu, terkadang tertawa kecil untuk menghibur si ibu yang masih bingung. Atau merek dan tipenya ibu bisa lihat di wadah stripnya, Ibu. Rahma terdiam menyimak ucapan si ibu, lalu tertawa kecil lagi. Oh, nggak kelihatan karena ibu belum pakai kacamata. Oke, gak apa-apa, Bu, saya tunggu. Silakan diambil dulu kacamatanya. Rahma tersenyum dan berbalik dan ia terkesiap. Di hadapannya telah berdiri Bramantia yang juga tersenyum, bahkan sangat lebar. Rahma mengangguk sopan. Bramantia membalas anggukan Rahma lalu menunjuk ke ruangan belakang, bertanya tanpa suara, apakah Bu Yana ada? Rahma mengangguk seraya menutup gagang telepon, ada, Pak. Bramantia mengacungkan ibu jari lalu masuk ke ruangan belakang. Rahma menghembuskan napas lega, seakan sejak tadi ia menahan napas dan baru bisa melepaskannya setelah Bramantia berlalu. Lalu terdengar suara si ibu tadi lagi, Dik, saya sudah bisa menyebutkan merek dan tipenya. Rahma tersenyum. Oh, alhamdulillah. Silakan, Bu. Memang selain pelanggan yang datang, apotek ini juga melayani pesanan via telepon bagi mereka yang telah terdaftar sebagai anggota. Sangat membantu terutama bagi manula yang ingin membeli namun tak bisa datang langsung ke apotek karena tidak ada anggota keluarga yang bisa mengantar. Rahma kadang iba. Tak jarang pelanggan apotek ini, yang memang rata-rata sudah berusia lanjut dan tinggal sendiri, tak hanya menelepon untuk memesan obat atau alat kesehatan, tapi juga sekaligus menyempatkan diri mengobrol dengan Rahma untuk mengusir sepi. Saat Rahma selesai menjawab telepon dari si ibu dan mempersiapkan pesanannya, Mira, pegawai lain apotek yang bertugas shift berikut muncul. Jadi, Rahma dan Mira memiliki waktu kerja masing-masing 8 jam. Dari jam 8 pagi hingga jam 3 sore dan dari jam 1 siang hingga 9 malam. Mereka bergantian mengisi shift 5 hari sekali. Mereka libur seminggu sekali, bergantian di hari Sabtu dan Minggu. Ketika itu juga muncul Andi dari ruangan belakang. Rahma, dipanggil Pak Bram. Saya, tanya Rahma tak heran. Iya, udah cepet, nggak usah kayak princess. Mira menggeleng-geleng melihat ulah Andi. Rahma hanya senyum sambil mengangkat bahu. "TTP ya, Mir," ujar Rahma. Lalu segera memasuki ruangan belakang apotek, tak ingin bos besarnya menunggu lama. Tampak Bramantia duduk berhadapan dengan Bu Yana. Andi berdiri di salah satu sudut. Di sana memang hanya ada 3 kursi. Bramantia menunjuk kursi kosong di sebelah Bu Yana. "Duduk, Rahma." Rahma patuh, duduk, sambil mengangguk sopan ke Bramantia. "Ya, Pak, terima kasih." "Ada apa ya, Pak?" kata Pak Andi. "Bapak panggil saya." "Iya, saya barusan mempelajari CV kamu bersama Bu Yana dan Andi. Pengalaman kamu banyak juga." "Iya," kata Bu Yana. "Atasan kamu di tempat kerja yang lama juga memberi rekomendasi yang baik. Dan saya lihat, nilai kamu saat sekolah sangat bagus. Harusnya kamu kuliah, agar bisa jadi apoteker. Nggak hanya ngasisteni kayak gini." "Iya, Pak, maunya gitu, tapi saya nggak ada biaya, Pak." Rahma menjawab dengan jujur, "Apa adanya,
tanpa rasa malu. Ya, saya paham. Tapi kalau biayanya ada, mau kan kuliah? Insya Allah mau, Pak. Bramantia manggut-manggut senang. Saya berencana buka cabang baru di wilayah Persada dan saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk mengelola cabang tersebut. Saya dengar dari Bu Yana, kamu punya kemampuan manajerial yang baik. Dan saya perhatikan, kamu juga customer oriented. Sejalan dengan visi apotek saya. Kalau kamu saya tunjuk untuk mengelola cabang Persada, mau? Rahma membelalak tak percaya. Saya, Pak, iya, nanti tetap apotekernya, kepala cabangnya, Bu Yana. Tapi pengelolaan di kamu, tentu dengan pengawasan Bu Yana. Awalnya saya ingin menunjuk Andi, tapi Andi dibutuhkan di sini. Agar jika Bu Yana sedang kurang sehat, Andi bisa mengambil alih. Kamu juga di sana begitu. Kamu sanggup. Rahma menoleh ke Bu Yana. Bu Yana tersenyum dan mengangguk pelan, seakan menyuruh Rahma menyanggupi. Tapi Rahma justru merasa tak nyaman dan refleks menoleh ke Andi. Andi pura-pura tak melihat ke arahnya, menunduk. Walau begitu, Rahma dapat melihat kekesalan di raut lelaki itu. Pak, boleh saya pikir lebih dulu? Karena daerah Persada agak jauh dari rumah saya. Bramantia tersenyum. Kalau kamu ingin maju, jarak sebaiknya jangan jadi penghalang. Saya lihat kamu punya potensi. Gaji kamu di sana juga nantinya bisa kamu gunakan untuk biaya kuliah. Kamu saya beri waktu 1 hari untuk sholat istikharah, besok kasih jawaban ke saya. Bramantia berdiri. Bu Yana dan Rahma ikut berdiri. Saya harus ke cabang baru. Mudah-mudahan besok kamu sudah kasih kabar gembira, sehingga minggu depan kamu bisa langsung mulai di sana. Lalu Bramantia pergi dengan diantar Bu Yana keluar, sementara Rahma masih terbengong tak percaya. Andi mendengus di sebelah Rahma. Pakai pelet apa bisa bikin Pak Bram kasih jabatan setinggi itu sama lulusan SMK rendahan kayak elo? Jangan-jangan lo diam-diam gebet dia, iya. Pak Bram gak biasanya gampang percaya sama orang. Harusnya itu jabatan buat gue. Tapi gara-gara elo, gue harus stuck di sini sama Bu Yana. Pipi Rahma sontak terasa panas, matanya seakan berair. Hatinya beristighfar. Laki-laki di sebelahnya ini tampaknya memang sudah menganggapnya musuh. Rahma memilih diam. Pesan dari ayahnya, jika kamu dizolimi, lebih baik diam. Lain jika yang dizolimi adalah agama, Tuhan, atau nabimu, belalah. Permisi, Pak. Hanya itu suara yang keluar dari mulut Rahma sambil bergegas pergi dari sana. Reaksi Andi tak penting baginya, sehingga ia tak menoleh lagi, menutup pintu di belakangnya, dan melangkah menuju konter sembari menahan tangis. Dari balik konter, ia dapat melihat, di luar Bu Yana tampak masih berbincang di dekat mobil Bramantia. Rahma memandangi bos besarnya itu, bertanya-tanya, apa yang membuat lelaki tersebut memberi kepercayaan sebesar itu untuknya padahal ia baru saja bekerja di sini. Terlebih, ia teringat ucapan Andi tentang Bramantia yang tak mudah percaya kepada orang lain. Kenapa justru ia yang dipilih untuk mengelola cabang baru tersebut? Lena masih kesal. Penolakan Bramantia atas pembelian tanah yang sudah ia incar sejak lama, bahkan sudah sempat ia bicarakan dengan temannya, broker tanah itu, membuatnya tak bisa tidur berhari-hari. Ia harus mencari cara agar tanah itu menjadi miliknya. Sempat terpikir untuk mempergunakan kepolosan Najla dan hatinya yang mudah iba sehingga Najla mau membantunya membujuk Bramantia. Tapi belakangan Najla kerap menghadiri pengajian dengan tetangga di komplek tempat Lena dan Najla tinggal.
Andai saja Najla tiba-tiba keceplosan cerita kepada para tetangga itu, nama Lena akan semakin tercoreng. Lena pusing bukan kepalang. Ia menelepon Andi untuk meminta saran. Lelaki satu itu kadang punya otak yang cukup encer untuk bisa menelurkan ide-ide atas hal-hal semacam ini. Lena mengambil ponselnya untuk menelepon Andi, sahabatnya sejak lama. Di apotek, Andi tampak sedang cemberut kesal. Keputusan Bramantia tadi membuat moodnya hancur berantakan. Bagaimana bisa Lena tidak mengatakan apapun kepada Bramantia? Berkali-kali ia bilang ke Lena, tolong bikin Bramantia promosikan dirinya untuk karir yang lebih baik di jejaring apotek Bramantia. Tapi apa? Hingga sekarang, ia masih saja menjadi asisten Bu Yana yang penyakitan. Ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar. Andi menoleh dan mengernyit. Di layar tampak nama Lena. Dengan tak semangat, ia menjawab telepon dari istri kedua bosnya itu. Halo, Widi. Galak banget itu suara. Kenapa? Lagi bete, bos? Lena terkekeh menggoda Andi. Dengan kesal Andi segera beranjak dari ruang peracikan. Sebentar, Bu Yana tak boleh tahu ia sedang menelepon Lena. Semua tahu ia berteman dengan Lena, tapi ia tak ingin memperjelas kedekatan mereka. Andi keluar ke ruang display. Rahma sudah tidak kelihatan, berarti dia sudah pulang. Andi melanjutkan keluar hingga ke halaman apotek. Sampai di halaman apotek, dia langsung menyerocos. Gue gak bete, cuma heran aja. Kok lo gak bertindak apa-apa sih soal pegawai baru apotek cabang gue yang naksir sama laki lo? Lo rela Bramantia direbut sama dia. Tahu gak lo, dia bakalan diangkat jadi kepala cabang baru sama laki lo. Lena membelalak. Astaga, dia lupa soal perempuan itu. Emang hubungan mereka gimana? Ya mana gue tahu. Elo dong sebagai istri Bramantia yang harusnya tahu sepak terjang suami lo itu. Di madu kayak Najla baru nyahol lo. Andi mencibir kesal. Darah Lena serasa mendidih. Dia tidak sebodoh Najla. Dia nggak akan dimadu oleh Bramantia. Tidak boleh. Lena akan cari tahu soal perempuan itu. Siapa dia berani-berani ingin merebut Bramantia dari seorang Lena. Seperti biasa, Rahma pulang dengan dijemput oleh Bahrun. Erma juga baru pulang dari pengajian dan sedang membuka gembok di pintu pagar. Rahma segera turun dari motor dan menggantikan mamahnya mendorong pagar mungil mereka agar motor ayahnya bisa diparkir di teras mereka yang sempit. Baru pulang, Mah? Tanya Rahma. Iya, dari pengajian, biasa. Ini mamah bawa kue-kue. Erma menunjukkan dus kue kecil di tangannya. Sambil membuka pintu depan dan masuk, Rahma menatap heran dus itu. Sekarang ada konsumsinya, Mah. Iya, setelah ibu-ibu kompleks ikut ngaji di taklim kita, sekarang disediain konsumsi. Alhamdulillah. Mereka sampai di dalam rumah. Erma meletakkan dus itu di meja makan dan membukanya. Rahma mengintip. Banyak isinya, Mah. Ini sama sekali belum dimakan. Erma menggeleng. Sengaja buat bawa pulang. Lagian, kalau dimakan di sana, Mamah nggak konsen dengerin ustazah. Nggak lengkap catatan Mamah. Rahma tersenyum. Kapan-kapan Neng mau ikut ngaji, Mamah kayaknya suka banget sama ustazah yang baru ini. Ih iya, suka banget. Itu ibu-ibu kompleks kan juga ikut ngaji karena suka sama ustazahnya. Nanti kalau pas kamu lagi libur, ada jadwalnya ustazah, Neng ikut, ya, ngaji di masjid. Rahma mengangguk, tapi kemudian dia teringat. Tapi, Mah, nggak tahu deh kalau nanti Neng udah pindah kerja di Persada. Persada? Erma dan Bahrun sama-sama kaget. Iya,
Neng dipromosiin sama bos besar apotek buat megang cabang baru di Persada. Jauh sih, tapi kayaknya gaji Neng bakalan naik dan dia bilang, gaji Neng bisa buat biaya kuliah. Bahrun mengernyit memandangi anak perempuan satu-satunya. Kuliah? Kan kamu mau nikah, Neng. Kok malah mikir kuliah? Rahma terdiam. Erma pun merasakan ketegangan di antara suami dan anaknya. Teguh sudah kasih kabar. Apa kata ibunya? Bahrun bertanya lagi, memastikan. Belum ada kabar. Bagaimana pendapat ibunya Kak Teguh soal pernikahan? Iya. Rahma menunduk. Bahrun tampak semakin gusar. Melihat itu, Erma segera mengalihkan pembicaraan. Udah, nanti kalau Teguh datang, kita tanya aja lagi. Ini, dicicip dulu. Katanya, yang bikin lempernya Bu Najla. Bu Najla itu ibu-ibu komplek yang paling baik. Nggak sombong, mau berbaur sama mamah dan ibu-ibu kampung sini. Yuk, dicoba. Rahma pun cuci tangan dan duduk mencicipi penganan yang Erma bawa. Bahrun memilih diam. Erma terus saja mengoceh untuk memecah kekakuan di antara suami dan anaknya. Tapi Rahma tahu betul usaha mamahnya takkan sukses. Kamu tanya ke Teguh, atau ayah yang tanya sendiri, ujar Bahrun tegas, lalu berdiri meninggalkan Rahma dan Erma. Selepas Bahrun masuk kamar, Erma segera menoleh ke Rahma. Teguh benar-benar belum kasih jawaban, Neng. Tanya Erma dengan suara berbisik. Rahma menggeleng. Erma terkejut. Kamu juga nggak nanya? Rahma menggeleng lagi. Ia tak mungkin mengakui kepada mamahnya bahwa ia tak bertanya karena takut akan jawaban yang mungkin Teguh akan berikan. Erma menghela napas melihat Rahma terdiam begitu. Andai dia tak ingin menjaga perasaan Rahma, ingin rasanya dia sendiri yang bertanya langsung kepada ibu Teguh. Dulu, ibunya Teguh sempat beberapa kali datang ke pengajian. Sayang, sejak pembukaan pengajian selepas Idul Fitri, ia tak pernah muncul lagi. Kesal juga rasanya melihat anak perempuan satu-satunya digantung begitu. Kalau saja Rahma tidak terlanjur jatuh cinta setengah mati kepada Teguh, Erma lebih suka Rahma menikah dengan orang lain. Walau tak setiap hari, Rahma masih berkomunikasi dengan Teguh lewat chat. Ia memberitahu Teguh lokasi apotek tempat kerjanya yang baru. Teguh sempat bertanya dan heran, kok bisa Rahma yang pegawai baru diangkat jabatannya secepat itu. Rahma bilang, ia juga tak tahu dan masih bertanya-tanya, kenapa dia yang terpilih. Rahma sengaja tidak cerita banyak mengenai hal ini meskipun ingin. Karena ia pasti akan bercerita tentang Andi yang menginginkan posisi itu, juga tentang saran Pak Bramantia agar ia kuliah. Sementara, Rahma takut, jika ia ingin kuliah, Teguh pasti akan mendukung. Namun, bisa jadi, itu berarti akan ada kemungkinan penundaan pernikahan yang lebih lama. Ayah Rahma pasti akan sangat kecewa. Karenanya, Rahma mengalihkan pembicaraan dengan mengundang Teguh pada hari pembukaan apotek nanti, karena akan ada diskon spesial. Ia tahu, Ibu Teguh secara rutin meminum beberapa obat dan suplemen, pasti diskon itu akan sangat membantu. Teguh bilang, ia akan datang. Tapi sebenarnya ia bukan datang untuk diskon itu. Ia akan datang untuk bertemu dengan Bramantia. Teguh ingin mencari tahu tentang Bramantia, pemilik jaringan apotek di wilayah tempat tinggalnya dan Rahma ini. Dan ia mendapati, Bramantia adalah seorang pria yang masih muda. Sudah berkeluarga, tapi masih muda. Dan Teguh tiba-tiba merasa insecure. Ia khawatir, penunjukan atas diri Rahma karena Bramantia tertarik kepada kekasihnya itu. Andai Teguh tahu, beberapa hari belakangan ini, Rahma memang sering berinteraksi dengan Bramantia.
Mereka berdua, bersama Bu Yana yang sesekali datang ke cabang Persada, mempersiapkan segala sesuatunya di cabang baru itu. Tapi Bu Yana tak pernah berlama-lama di sana karena faktor kesehatan. Sehingga, kerap hanya Bramantia dan Rahma yang tinggal hingga sore. Rahma semakin kagum dengan tanggung jawab dan ketelitian bos besarnya itu. Tak heran jaringan apoteknya bisa semakin maju. Pada hari H, Bramantia pun sudah siap sejak pagi. Promosi telah disebar. Rahma yakin apotek akan sangat ramai karena mereka memberikan diskon yang tidak sedikit. Beberapa rekanan Bramantia juga datang karena akan diadakan acara pengguntingan pita. Namun Bramantia sempat menjelaskan kepada Bu Yana bahwa ia tak bisa berlama-lama karena anak perempuannya sedang sakit. Jika Najla menelepon dan memintanya pulang, Bu Yana harus standby di sana. Rahma mengernyit. Nama istri Bramantia Najla. Mirip dengan nama ibu-ibu teman pengajian mamah dari kompleks. Mungkin hanya mirip. Rahma tak terlalu memusingkannya, apalagi ia harus melayani seorang pelanggan yang baru datang dan bertanya panjang lebar tentang sejenis obat. Sekitar jam 10 pagi, acara pengguntingan pita dimulai. Beberapa relasi apotek juga hadir di sana. Bramantia memperkenalkan Rahma kepada mereka. Bahkan ada seorang wartawan tabloid kesehatan yang hadir dan mewawancarai Bramantia. Lagi-lagi Bramantia memperkenalkan Rahma. "Terima kasih, Pak, saya dikenalkan kepada relasi Bapak dan wartawan tadi," ujar Rahma setelah mereka pergi. "Harus dong. Jadi besok-besok kalau ada masalah, kamu bisa langsung kontak mereka." Kalau Bu Yana, mereka kan memang sudah kenal. Bramantia tersenyum bijak. Rahma turut tersenyum. Setelah itu Rahma kembali disibukkan dengan pelanggan yang datang dan bertanya ini itu. Namun saat Rahma selesai melayani, Bramantia tampak sudah tak ada di sana. Bu Yana menghampiri Rahma dan memberitahu, "Pak Bram sudah pulang, mau bawa anaknya ke dokter. Dia minta maaf, nggak sempat pamitan ke kamu." Rahma tersenyum. "Nggak apa-apa, Bu, saya tahu Pak Bram pasti pulang karena mau urus anaknya. Tadi saya tak sengaja dengar waktu Pak Bram cerita kalau anaknya lagi sakit." Ketika itu jam menunjukkan pukul 12 siang. Rahma melihat ke pintu masuk. Teguh bilang, ia akan datang sekitar jam makan siang. Tapi belum ada. Mungkin masih di jalan, pikir Rahma. Rahma pun merapikan display obat-obatan karena kebetulan tak ada pelanggan yang datang. Saat sedang menunduk memasukkan beberapa obat ke rak bawah, terdengar pintu dibuka. Rahma segera menoleh, menyangka yang datang adalah Teguh. Tapi yang masuk ternyata adalah seorang perempuan cantik dengan pakaian, tas, dan perhiasan yang mewah. Dan dengan tergopoh, Bu Yana segera menghampiri perempuan itu. "Bu Lena, kok nggak bilang-bilang mau datang?" "Bu Lena." Rahma seperti pernah mendengar nama itu disebut. "Oleh siapa?" "Ya, Andi." Lena melangkah dengan angkuh, melihat sekeliling. "Mas Bram mana?" tanyanya. "Baru aja pulang tadi. Ica sakit, mau dibawa ke dokter." Bu Yana menjelaskan dengan nada seperti ketakutan. Lena tampak kesal. "Gimana sih? Saya disuruh ke sini, malah dia pergi." Lalu Lena menoleh ke Rahma. Rahma merasa tak nyaman, tapi ia tersenyum dan mengangguk sopan. "Siang, Bu." Bu Yana memperkenalkan Rahma kepada Lena. "Rahma, ini Bu Lena, istri Pak Bram." Rahma terenya. "Istri Pak Bram, bukannya Najla?" Melihat ekspresi bingung Rahma, Bu Yana panik. Ia tak tahu bagaimana menjelaskan bahwa Lena ini istri kedua bos besar mereka.
Rahma semakin tak nyaman dan terus bertanya-tanya dalam hati saat Lena dengan sinis menatapnya. Oh, jadi ini yang namanya Rahma. Pegawai baru yang tiba-tiba naik jabatan. Bu Yana tampak mundur selangkah. Rahma bergeming di tempatnya. Nada suara Lena terdengar tak nyaman dan penuh tuduhan di telinganya. Tapi Rahma tak mau membiarkan Lena berpikir ia menguasai suasana. Rahma berusaha tersenyum, seakan memberi jawaban iya pada dua pertanyaan Lena. Ketika itu, tanpa ada yang menyadari, Teguh masuk ke dalam apotek. Bersamaan dengan Lena yang maju mendekati Rahma. Kalau kamu pikir, kamu bisa merebut Bram dari saya, kamu salah. Lena menatap Rahma sinis. Kamu harus sadar bahwa kamu sedang menabuh genderang perang, Rahma. Lalu ia menjauh dari Rahma dan menghampiri Bu Yana. Karena Mas Bram gak ada, saya pulang aja, Bu. Tanpa menunggu respon Bu Yana, dengan langkah angkuhnya, Lena melenggang keluar. Sementara itu, kaki Rahma seakan tersemen ke lantai, tak dapat bergerak. Dan ia baru menyadari, di hadapannya ada Teguh. Bu Yana yang tak mengetahui siapa Teguh tak menggubrisnya. Ia segera menghampiri Rahma dengan raut sangat khawatir. Rahma, ada apa kamu dengan Pak Bram? Sampai Bu Lena bilang begitu. Tatapan Teguh terpaku pada Rahma, seakan mengajukan pertanyaan yang sama. Rahma tak memedulikan semua itu. Ia menjawab pertanyaan Bu Yana dengan pertanyaan yang sejak tadi mengusiknya. Siapa dia sebenarnya, Bu? Kan saya sudah perkenalkan kamu tadi. Dia istri Pak Bramantia. Bukannya istri Pak Bramantia bernama Najla. Bu Yana menghela napas. Bu Lena istri keduanya. Oh, sekarang jelas bagi Rahma posisi perempuan angkuh itu. Namun ia masih tak paham, mengapa ia dituduh sedang menabuh genderang perang. Teguh masih terdiam di sana. Pikirannya juga berkecamuk hebat. Ia sangat ingin mengetahui jawaban pertanyaan yang dilontarkan oleh perempuan yang sedang berdiri di dekat Rahma. Ada apa antara perempuan yang ia cintai dengan Pak Bramantia sehingga istri keduanya tampak begitu marah? Bersambung. Jangan lupa like dan subscribe.